Jawaban baru wacana reformasi kepolisian kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, sebuah organ evaluasi dan perbaikan yang diharapkan menjadi katalis perubahan institusional. Pada 22 September 2025, publik dikejutkan oleh pernyataan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, yang menyatakan kesediaannya bergabung membantu Presiden. Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri, ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya 23 September 2025. Konteks ini menjadi lebih menarik karena sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah membentuk tim transformasi Polri di internal kepolisian dengan mandat serupa, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan, aparat, dan budaya. Kehadiran dua tim dalam waktu hampir bersamaan menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah ini bentuk sinergi checks and balances atau justru bibit fragmentasi dan persaingan kewenangan? Reformasi Polri bukanlah agenda baru. Pasca 1999, Polri resmi dipisahkan dari TNI melalui ketetapan NTR dan UU Nomor 2 Tahun 2002, dengan harapan lahirnya institusi sipil yang profesional dan akuntabel. Sejak itu, berbagai instrumen pengawasan dibentuk, antara lain Kompolnas dan penguatan fungsi Propam. Namun efektivitasnya kerap dipertanyakan. Survei LSI 2023 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri hanya berkisar 57%, jauh di bawah harapan untuk lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan keadilan. Sejumlah kasus besar seperti tragedi Kanjuruhan 2022, kasus Sambo 2022, hingga laporan kekerasan terhadap aktivis dan warga sipil memperlihatkan masalah struktural dan kultural yang belum terurai. Dengan kata lain, reformasi kepolisian selalu menjadi wacana musiman, bergelora ketika krisis, meredup ketika situasi kembali stabil. Keterlibatan Mahfud MD jelas membawa modal legitimasi. Sebagai akademisi hukum tata negara dengan pengalaman panjang di eksekutif, legislatif hingga yudikatif, Mahfud dikenal publik sebagai figur yang vokal soal supremasi hukum. Ia punya kredibilitas moral yang tidak dimiliki banyak politisi lain. Namun pertanyaannya, apakah legitimasi personal cukup? Risiko konflik kepentingan tidak bisa diabaikan. Mahfud pernah menjadi bagian dari kabinet, dekat dengan lingkar kekuasaan, dan kini dipanggil langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada 16 September 2025 untuk masuk dalam struktur bentukan presiden. Bagaimana publik bisa mengharapkan evaluasi independen bila komite ini berada langsung di bawah kendali eksekutif yang memiliki kepentingan politik atas Polri? Di titik ini, Mahfud harus menegaskan posisi. Apakah ia berperan sebagai penjaga independensi atau justru menjadi instrumen legitimasi politik semata? Dua tim reformasi, sinergi atau tumpang tindih? Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden menurut Mensesnek Prasetyo Hadi akan beranggotakan sekitar 9 orang dan diumumkan pekan depan. Tujuannya, evaluasi dan perbaikan, 23 September 2025. Di sisi lain, Kapolri Listio Sigit sudah meluncurkan tim transformasi Polri sejak 22 September 2025. Dua tim dengan mandat serupa menimbulkan pertanyaan koordinasi. Jika keduanya tidak dikelola secara hati-hati, akan lahir kebingungan institusional, bahkan persaingan kewenangan. Dalam politik birokrasi Indonesia, turfwar seringkali lebih dominan daripada kolaborasi. Potensi ini harus diantisipasi sejak awal. Apakah kedua tim akan saling melengkapi, atau justru saling menegasikan? Mahfud menyoroti 3 aspek reformasi kepolisian, yakni aturan, aparat, dan budaya. Mari kita telisik lebih jauh. Aturan. Banyak regulasi sebenarnya sudah memadai, misalnya UU Kepolisian 2002 dan aturan disiplin internal. Masalahnya bukan kekurangan aturan, melainkan lemahnya implementasi dan rendahnya sanksi. Peraturan yang tegas seringkali tumpul ketika menyentuh elit kepolisian. Aparat. Problem utama terletak pada mekanisme rekrutmen dan promosi. Praktik non-meritokrasi, jual beli jabatan hingga dominasi jaringan internal sering dilaporkan. Tanpa merit sistem yang transparan, sulit membayangkan lahirnya kepolisian profesional. Budaya, inilah aspek tersulit. Budaya kekerasan, mental feodal dan orientasi kekuasaan masih membayangi Polri. Kasus kekerasan terhadap demonstran atau tahanan menunjukkan bahwa perubahan budaya membutuhkan pendidikan ulang, sistem reward punishment yang konsisten, serta keterbukaan pada kritik publik. Secara hukum, Presiden berwenang membentuk komite melalui Kepres, namun batas tipis memisahkan antara pengawasan independen dan intervensi eksekutif. Jika komite ini terlalu tunduk pada Presiden, maka independensi Polri justru semakin terkikis. Sebaliknya, jika berhasil menciptakan mekanisme evaluasi yang partisipatif dan transparan, komite bisa menjadi jembatan menuju kepolisian yang lebih akuntabel. Politik juga tidak bisa diabaikan.
Reformasi Polri kerap dijadikan komoditas politik, terutama menjelang tahun-tahun awal pemerintahan. Ada risiko agenda ini hanya menjadi panggung legitimasi tanpa implementasi nyata. Agar komite tidak berhenti pada wacana, ada beberapa agenda prioritas yang harus disusun sejak awal. 1. Audit independen terhadap struktur dan anggaran Polri. 2. Roadmap reformasi 3-5 tahun dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. 3. Mekanisme pengaduan eksternal yang aman dan terlindungi bagi masyarakat dan anggota Polri sendiri. 4. Revisi sistem promosi dan disiplin berbasis meritokrasi, bukan patronase. 5. Transparansi anggaran dan investigasi kasus besar yang menjadi sorotan publik. 6. Keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam setiap tahapan evaluasi. 6 agenda ini sebaiknya menjadi tolak ukur keberhasilan komite dalam 100 hari pertama. Keterlibatan Mahfud MD dalam Komite Reformasi Polri bisa menjadi peluang emas namun juga berpotensi menjadi jebakan politik. Peluang emas jika ia konsisten menjadi jembatan antara rakyat, negara, dan institusi kepolisian, memastikan aturan, aparat, dan budaya benar-benar dibenahi. Namun akan menjadi jebakan jika komite hanya berfungsi sebagai alat legitimasi presiden dan menunda perubahan substansif. Publik menunggu bukti, bukan janji. Reformasi Polri bukanlah sekedar jargon tetapi kebutuhan fundamental negara hukum. Presiden Prabowo, Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit, DPR hingga masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan reformasi tidak lagi berhenti di meja rapat, melainkan turun ke akar persoalan. Jika dalam 100 hari pertama komite Fagal menunjukkan indikator konkret, maka publik berhak menyimpulkan bahwa ini hanyalah manuver politik, bukan langkah reformasi sejati.